Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir dalam rapat sosialisasi Juknis Klinik PKP pada hari ini. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Ditjen PKPR mengenai surat edaran nomor 1 2025. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama para stakeholder. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Fauzi dari Ditjen PKPR untuk memulai memaparkan materinya. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ibu yang saya hormati. Eh, Alhamdulillah ya, kita semua bisa berkumpul dan membahas SE nomor 1 tahun 2020 ini terkait juknis klinik perumahan dan kawasan permukiman ini ya. Baik, saat ini Kementerian PKP baru saja menerbitkan surat edaran nomor 1 SEDT tahun 2025 tentang petunjuk teknis klinik perumahan dan kawasan permukiman atau yang kita singkat dengan klinik PKP. Kalau sebelumnya kita mengenal klinik rumah daya di Permen PUPR nomor 7 tahun 2022, kini cakupannya diperluas menjadi klinik PKP. Artinya, pelayanan yang diberikan bukan hanya sebatas rumah suate, tetapi juga meliputi perencanaan rumah sederhana, pembiayaan, konstruksi, hingga pemanfaatan rumah dan kawasan pemukiman. Kemudian, kerangka dari SE ini sendiri meliputi yang pertama ada ketentuan teknis berisikan tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, menu kegiatan, penerima layanan klinik PKP, persyaratan penyelenggaraan klinik PKP, layanan klinik PKP, metode pelaksanaan, serta organisasi penyelenggaraan klinik PKP. Kemudian yang kedua, tahapan penyelenggaraan, mengikuti persiapan kegiatan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan juga pengawasan serta pengendalian. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi. Dan klinik PKP ini sendiri menyediakan 3 jenis layanan utama, di antaranya yaitu informasi mengenai program regulasi serta jenis penanganan perumahan. Kemudian yang kedua, konsultasi, misalnya SKPD, SLF, legalisasi lahan, pembiayaan rumah, dan juga pencegahan kawasan kumuh. Kemudian yang ketiga, ada pendampingan dan bantuan teknis, termasuk pelaksanaan konsultasi, pengawasan, serta peliharaan rumah. Organisasi penyelenggaraan kegiatan ini sendiri, di antara ada Ditjen KP atau Ditjen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman ya, yang memiliki peran mengembangkan dan mengelola sistem informasi layanan klinik PKP itu sendiri, kemudian menyeleksi pertanyaan yang ditampilkan di halaman FAQ, kemudian monitoring dan evaluasi kinerja PNPB di masing-masing balai, kemudian memfasilitasi dan mengorganisasikan penyusunan modul informasi layanan klinik PKP, dan melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka pengembangan layanan klinik PKP. Kemudian yang ketiga di Ditjen PKPR atau Tata Kelola Pengendalian Risiko yang memiliki peran menyusun budget teknis penyelenggaraan klinik PKP dan mendampingi dan mengawasi penyelenggaraan klinik PKP dan memberikan masukan terhadap pengembangan layanan klinik PKP. Dan yang ketiga ada Balai P3KP yang berperan menunjuk tim klinik PKP yang terdiri atas tenaga ahli, asisten tenaga ahli, dan juga tugas pendukung lainnya. Kemudian, menyetujui jadwal layanan klinik PKP dan jadwal petugas klinik PKP yang disusun oleh tenaga ahli. Kemudian, mengevaluasi kerja tim klinik PKP, mengevaluasi capaian layanan klinik PKP, melakukan pelaksanaan dan evaluasi kinerja klinik ke Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, serta menjalin kerjasama dengan asosiasi profesi dan stakeholder lainnya
dalam bentuk perjanjian kerja sama. Kemudian ditambahkan beberapa tugas dari tim klinik PKP Balai PKP meliputi dari tenaga ahli, kemudian tenaga ahli, dan juga tenaga hukum lainnya. Tujuan akhirnya adalah membantu masyarakat agar bisa mendapatkan rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Baik, itu selas pengantar dari saya nih. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Monggo, Bapak Moderator. Terima kasih Pak Fauzi atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita mulai sesi tanya jawab. Pertama, saya persilakan perwakilan dari Pemda, Ibu Sri, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Azhar Ridwan, perwakilan dari Pemda Kota Makassar. Saya lihat dengan adanya kehadiran klinik PKP ini, maka akan lebih memudahkan Pak ya dengan komunikasi masyarakat dengan perwakilan dari Kementerian PKP. Pertanyaan saya, bagaimana dengan mekanisme pendampingan masyarakat di daerah terkait legalisasi lahan dan proses PBG atau SLF? Apakah nantinya sudah di-cover dalam pelayanan di klinik PKP ini? Mungkin itu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri. Klinik PKP memang menyediakan layanan konsultasi terkait PPG, SLF, dan legalisasi lahan. Mekanismenya bisa dilakukan online lewat aplikasi klinik PKP, offline di P3KP itu sendiri. Tenaga ahli akan mendampingi masyarakat, menjelaskan dokumen yang harus disiapkan, dan juga berkoordinasi dengan Pemda. Jadi, peran media tetap sangat penting dalam mendukung kelangsungan proses ini. Begitu, Sri. Baik, terima kasih Pak Fauzi atas jawabannya dan terima kasih Ibu Sri untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya undang perwakilan Asosiasi Pengembang Bapak Abdi untuk waktu dan tempat dipersilakan. Tes, tes. Baik, terima kasih Pak Anggra atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Pak Fauzi atas pemaparan yang telah disampaikan. Kami dari Asosiasi Pengembang ingin menyampaikan bahwa salah satu kendala terbesar yang sering kami hadapi di lapangan bukan hanya pada sisi penyediaan rumah saja, tetapi justru pada kemampuan masyarakat untuk mengakses pembiayaan tersebut. Banyak calon penerima rumah subsidi yang sebenarnya memenuhi kriteria kebutuhan, Pak, tapi terhambat oleh persyaratan administrasi perbankan. Bahkan ada yang tidak lolos proses analisis kemampuan angsur karena penghasilan mereka tidak tercatat secara formal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi kami, Pak. Karena meskipun unit rumah subsidi tersedia, tingkat serapannya bisa rendah apabila masyarakat tidak terbantu dalam memperoleh akses kredit. Bagi pengembang, kondisi ini berdampak pada keberlanjutan proyek perumahan. Sementara bagi masyarakat, berarti memiliki rumah layak huni menjadi semakin terbatas. Pertanyaan kami apa? Apakah klinik PKP berperan aktif dalam memfasilitasi masyarakat mengakses kredit subsidi, sehingga proses pengajuan kredit bisa lebih mudah sesuai dengan kemampuan masyarakat, Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan bagus, Pak Abdi. Klinik PKP ini memang salah satu tugasnya adalah fasilitasi masyarakatnya. Dalam hal ini yaitu pemilihan sumber pembiayaan, analisis kemampuan angsur, hingga pengajuan kredit. Ini akan terus berupaya menindaklanjuti segala kendala yang ada di lapangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyediaan perumahan, terkhususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami juga bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mendapat informasi mengenai skema pembiayaan, termasuk rumah subsidi. Jadi, lini PKP ini menjadi jembatan antara masyarakat dan lembaga keuangan. Begitu, Mas Arif. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Terima kasih Pak Fauzi atas jawabannya dan terima kasih Pak Abdi untuk pertanyaannya. Terakhir dari Balai P3KP, Bapak ada untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin perkenalkan saya Alpius, perwakilan dari Balai P3KP, Pak. Terima kasih Pak Foksi atas pemaparannya tadi mengenai klinik PKP yang saya kira sangat membantu untuk kami terlebih khusus yang ada di Balai dalam
memahami layanan kita ini. Dan dengan hadirnya klinik PKP ini, maka diharapkan bahwa pelayanan kita dari Kementerian PKP dalam mendampingi masyarakat akan semakin baik. Pertanyaan kami, sebagai balai yang berhubungan langsung dengan masyarakat, bagaimana mekanisme pelaporan kinerja layanan klinik PKP dari balai ke pusat nantinya, dan data apa saja yang perlu disiapkan oleh balai untuk memaksimalkan penggunaan klinik PKP ini, Pak? Terima kasih. Alpius, atas pertanyaannya. Langsung izin menjawab ya. Terkait mekanisme pelaporan kinerja layanan klinik PKP dari balai ke pusat, nantinya setiap balai wajib membuat laporan bulanan yang mencakup layanan informasi, kemudian ada konsultasi, pendampingan teknis, serta tingkat kepuasan masyarakat itu sendiri. Balai ini perlu menyiapkan data terkait jumlah konsultasi yang dilayani, jenis permasalahan yang diatasi, kemudian lanjut rekomendasi, serta capaian output layanan. Nah, laporan ini nanti disampaikan ke Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan juga Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi nasional dan juga perbaikan kualitas layanan. Seperti itu, Pak Albius. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Fauzi atas jawabannya dan terima kasih kepada Pak Alpius atas pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sangat konstruktif dari Bapak Ibu sekalian. Dapat kita simpulkan dari rapat kali ini bahwa klinik PKP, yang pertama klinik PKP adalah perluasan layanan dari PRS dengan cakupan lebih luas. Yang kedua, masyarakat bisa mengakses layanan informasi, konsultasi, dan pendampingan teknis. Yang ketiga, standar kualitas layanan diukur melalui indeks kepuasan masyarakat. Yang keempat, Balai P3KP berperan penting dalam pendampingan dan pelaporan kinerja. Dengan demikian, sosialisasi hari ini resmi kita akhiri. Terima kasih atas waktu dan partisipasi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Izin nih, Pak. Izin nih. Terima Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak.